Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias, kelas D Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal manajemen proyek perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Billing RT/RW-Net berbasis Android. Pertama adalah Tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses internet menjadi alat komunikasi yang bebas diakses secara mudah, dan juga dapat membantu aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan jaringan internet, misalnya membantu anak-anak sekolah online dan juga para orang tua yang bekerja dari rumah. Selanjutnya, ruang lingkup. Dalam sistem informasi billing RT/RW-Net ini akan dibuat para pengguna bisa lebih mudah dan tidak ruwet dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari, dan juga dapat mengelompokkan satu atau dua pekerjaan dalam sehari yang berhubungan dengan jaringan internet. Di daerah tersebut, jaringan internet dijamin nyaman dan lancar karena dekat dengan perkotaan, dan juga kecepatan internet yang bagus sesuai kebutuhan masyarakat. Metodologi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, requirement, analisis kebutuhan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, coding dan testing, penulisan SIN, kode program atau implementation. Yang keempat, penerapan atau pengujian program. Yang kelima, pemeliharaan. Selanjutnya ada WBS, Work Breakdown Structure. Di sini terdapat 5 bagian juga. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada evaluasi sistem data, yang ketiga pendefinisian kebutuhan, yang keempat mendefinisikan fungsi spesifik, yang kelima membuat dokumentasi laporan. Nah, di sini desain RD-nya. Di desain RD ini ada nama, alamat, pengguna, membayar tagihan. Tagihannya ada dua bagian, tagihan dan total bayaran. Kirim melewati handphone, kirim lagi ke admin. Nah, pengguna di sini input data, mengirim laporan ke admin. Selanjutnya ada skema relasi. Skema relasi bisa dilihat dan sudah tertera di gambar. Selanjutnya ada desain DFD. Dan yang selanjutnya ada desain aplikasi, seperti ini. Selanjutnya ada penulisan program dan implementasi. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama penulisan program, yang kedua implementasi. Yang pertama penulisan program. Penulisan program atau sintak yang digunakan pada proyek ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis PHP. Yang kedua implementasi. Implementasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada implementasi perangkat lunak. Yang kedua implementasi perangkat keras. Implementasi perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi ini ada 2. Yang pertama Java, yang kedua Kotlin. Implementasi perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan oleh pengguna yaitu handphone Android. Penerapan dan pengujian program. Target penggunaan aplikasi sistem informasi billing RT/RW-Net ini kepada semua masyarakat di desa tersebut yang ingin memasang jaringan internet atau memakainya, dan akan diuji terlebih dahulu demi kepentingan dan kepuasan pengguna. Manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek bisa dilihat di sini. Dimulai dari pembuatan analisis kebutuhan, membuat OBS, SKPN, RD, DFD, desain sistem, penulisan program atau implementation, dan yang terakhir penerapan atau pengujian. Terdapat 8 aktivitas dengan durasi berbeda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, dan ada yang sehari. Sumber daya manusia. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama tim pengembang dalam pembuatan proyek ini, yaitu saya sendiri. Yang kedua biaya untuk implementasi pembuatan. Di sini terdapat 5 aktivitas dengan harga berbeda-beda, dengan total harga 10.500.000. Ini saya akan melanjutkan video proposal yang tadi, dan sekarang menjelaskan tentang coding aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding proyek aplikasi sistem berbasis Android
dengan judul Sistem Informasi Bilik RT RW-Net. Nah, di sini terdapat linear layout, dan di dalam linear layout terdapat text view. Text view di sini ialah menjelaskan tentang pembuatan judul project, yaitu Sistem Informasi Bilik RT RW-Net, yang bisa dilihat di video tersebut. Selanjutnya di sini terdapat linear layout yang di dalamnya terdapat dua edit text dan satu button. Edit text pertama ialah di sini untuk menggunakan username untuk mengklik username atau nama yang akan dimasukkan. Yang edit text kedua terdapat untuk mengisi password, dan yang terakhir button adalah untuk klik login. Selanjutnya di sini ada coding background, bisa dilihat. Dan selanjutnya terdapat ada coding beranda, dan di sini terdapat linear layout, dan di dalamnya terdapat dua text view. Text view pertama ialah menjelaskan tentang tambah anggota yang terdapat paling atas sebelah kiri, dan text view kedua untuk transaksi yang terdapat di paling atas sebelah kanan. Selanjutnya terdapat linear layout, yang di dalamnya terdapat edit text dan button. Edit text di sini ialah untuk klik cari, dan button di sini untuk klik cari juga. Bedanya di sini yang button untuk seperti login yang terdapat di awal. Selanjutnya linear layout yang di dalamnya terdapat dua edit text. Nah, edit text pertama di sini ialah menjelaskan tentang konsumen yang ingin membayar, dan yang kedua, edit text yang kedua di sini ialah paket yang dipilih atau MBPS yang dipilih. Dan linear layout selanjutnya terdapat spinner dan button. Spinner di sini ialah untuk memilih bulan yang ingin bayar di bulan berapa, seperti itu. Dan selanjutnya terdapat button di sini ialah untuk klik bayar. Jika sudah lunas, kita bisa klik bayar. Dan selanjutnya linear layout yang isinya terdapat tabel layout, dan dalam tabel layout tersebut terdapat tabel row. Di sini saya cuma mencantumkan 5 tabel row. Tabel row di sini ialah untuk melihat data yang telah terinput di aplikasi tersebut. Dan selanjutnya di sini terdapat linear layout, dan di dalam linear layout tersebut terdapat dua text view. Text view pertama ialah sama seperti yang tadi, yaitu untuk tambah anggota yang pada paling atas sebelah kiri. Text view kedua ialah untuk kata transaksi yang terdapat paling atas di sebelah kanan. Selanjutnya terdapat linear layout yang di dalamnya terdapat text view. Nah, di sini ialah untuk nama data pelanggan, bisa dilihat. Selanjutnya linear layout di dalamnya terdapat text view dan edit text. Text view di sini ialah untuk nama, dan edit text di sini untuk isi nama yang akan diisi. Selanjutnya linear layout. Di dalam linear layout terdapat text view dan edit text sama seperti di atas. Dan di sini text view-nya untuk alamat, dan edit text-nya untuk isi nama alamat. Selanjutnya juga sama. Di dalam linear layout terdapat text view, dan bedanya di sini tidak memakai edit text tapi memakai spinner.
pintar di sini adalah untuk memilih berapa Mbps yang akan dipilih. Dan yang terakhir di sini terdapat button jika sudah selesai semua maka siap disimpan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Database-nya seperti ini, bisa dilihat di video.